Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang wakaf. Wakaf itu adalah berhenti ketika kita sedang membaca Al-Quran. Pertama, kita akan mengenal macam-macam wakaf. Yang pertama yaitu wakaf tam. Wakaf tam adalah wakaf yang paling bagus atau yang paling afdol karena berhenti pada kalimat yang sudah sempurna. Biasanya terjadi pada kalimat atau akhir ayat. Nah, ini wakaf tam namanya. Yang kedua, wakaf hasan. Wakaf hasan itu wakaf yang baik berhenti di situ, tetapi ketika memulai bacaan dia harus mengulang satu kata dari yang diwakafkan tadi. Jadi tidak boleh ketika wakaf di kata itu kemudian langsung mengambil kata setelahnya. Itu adalah wakaf hasan. Yang ketiga ada wakaf qafih, yaitu tidak dianjurkan karena dia berada di tengah kalimat atau ketika kita wakaf di situ akan merusak makna dari kalimat ini. Nah, ini sangat tidak dianjurkan. Menurut Ibnu Jazari, wakaf itu sebenarnya sangat banyak sehingga ketika kita menggunakan mushaf yang berbeda maka akan kita temukan tempat-tempat wakaf yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Nah, pada dasarnya menurut Ibnu Jazari wakaf itu ada dua, yaitu wakaf ikhtiyari dan wakaf doruri. Wakaf ikhtiyari adalah wakaf pada keadaan biasa, misalnya di akhir ayat itu. Nah, kemudian wakaf doruri adalah dalam keadaan terpaksa harus berhenti. Nah, misalnya karena kehabisan nafas atau nafas yang pendek terpaksa harus berhenti. Nah, ini disebut wakaf doruri. Kemudian ada beberapa bentuk wakaf atau secara berhenti. Yang pertama yaitu wakaf qat'u. Nah, wakaf berhenti qat'u. Ini dikarenakan dia berhenti atau berhenti membaca Al-Quran itu memang karena sudah selesai membaca. Jadi tidak ada keinginan atau tidak ada untuk melanjutkan bacaan. Nah, ini disebut wakaf qat'u. Sesudah berhenti membaca sudah kemudian tidak lagi diteruskan. Yang kedua wakaf dalam bentuk saktah. Saktah ini menunjukkan pemutusan suara lebih pendek dari wakaf atau berhenti, tetapi tidak diiringi dengan mengambil nafas. Jadi berhenti tapi tidak boleh ambil nafas. Nah, ini namanya wakaf saktah. Contohnya seperti kalimat ini atau ayat ini, qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'adana ar-rahman. Nah, lafaz min marqadina berhenti sejenak. Nah, itu berhenti tapi tidak boleh mengambil nafas, kemudian dilanjutkan dengan kata berikutnya. Itu disebut berhenti atau wakaf yang disebut saktah. Kemudian yang terakhir wakaf. Wakaf ini adalah memutus suara, tetapi tujuannya untuk mengambil nafas dan untuk membaca kembali. Jadi biasanya dilakukan di akhir ayat. Nah, ini disebut wakaf. Jadi nanti masih ada lanjutan membaca ayat lagi. Ada beberapa kaidah dalam hal wakaf. Yang pertama terkait dengan lafaz alladzina, yaitu setiap kata atau lafaz alladzina dalam Al-Quran itu boleh dibaca wasol atau diteruskan kecuali ada 7 tempat. Di 7 tempat ini kita tidak boleh memotong lafaz alladzina, dipotong, diberhentikan, kemudian dilanjutkan kata berikutnya. Jadi kalau di 7 tempat ini alladzina harus diteruskan, tidak boleh dihentikan. Seperti lafaz dalam surat Al-Baqarah ayat 121 ini, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Nah, lafaz alladzina yang di depan ini dia tidak boleh disambungkan dengan ayat sebelumnya kemudian berhenti di lafaz alladzina. Nah, ini tidak boleh. Jadi harus terus alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ada 7 tempat, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 121, ayat 146, ayat 275, kemudian di surat Al-An'am ayat 20, At-Taubah ayat 20 juga, surat Al-Furqan ayat 43, dan Al-Ghafir, surat Al-Ghafir ayat 7. Kaidah berikutnya adalah terkait dengan wakaf pada kata mustasna minhu. Nah, ini semua dalam semua ayat Al-Quran ketika di awal ayat itu ada mustasna minhu, itu boleh diwasofkan dengan akhir ayat sebelumnya kemudian berhenti di lafaz alladzina. Contohnya ini, wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alimin illa. Nah, berhentinya di illa kemudian dilanjutkan dengan illal ladzina ahadzum minal musyrikin. Nah, itu
Cara bacanya seperti itu. Ini khusus untuk awal ayat yang diawali dengan mustasna, dengan istisna ila ini. Jadi boleh dihentikan atau waqaf di ila. Wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alimin illa. Nah, begitu. Kemudian dilanjutkan bahasanya illal ladzina ahadzum, begitu. Kaidah berikutnya terkait dengan waqaf pada lafadz kalla. Lafadz kalla ini ada 33 tempat yang boleh diwaqafkan. Artinya boleh berhenti di lafadz kalla. Itu ada 8 tempat. Cara bacanya seperti ini. Attala'al ghaiba amittakhadha 'indar rahmani 'ahdan kalla. Nah, berhentinya di kala. Meskipun ini adalah ayat yang baru, tapi kala ini boleh diwakafkan pada lafadz kala. Jadi akhir ayat disambungkan dengan kala. Kemudian membaca ayat berikutnya, sana ketubuma yang ulu, atau kalanya juga diulang boleh. Kalla sana ketubuma yang ulu wa namuddu lahu minal adzabi madda. Ini ada yang boleh diwakafkan pada kala. Ini ada 8 tempat ini. Yaitu Surat Maryam ayat 78 dan 79, karena pasti akan disambungkan dengan ayat setelahnya. Kemudian surat Maryam ayat 81 dan 82, surat Asy-Syu'ara ayat 14 dan 15, dan juga ayat 61-62. Kemudian surat Saba ayat 27 dan 28, kemudian Al-Mudaththir ayat 15 dan 16, Al-Qiyamah ayat 10 dan 11. Selain ke-8 tempat ini, maka kala tidak boleh diwakafkan. Artinya harus berhenti. Kalaupun di awal ayat berikutnya ada kala, maka tetap harus berhenti di akhir ayat sebelumnya. Tidak boleh seperti tadi. Nah, yang boleh diwakafkan pada kala itu hanya 8 tempat ini. Jadi ahdan kala, seperti itu bacanya. Selain di 8 tempat ini tidak boleh diwakafkan di kala, maka wakafnya tetap di akhir ayat. Kaidah berikutnya adalah terkait dengan lafadz bala. Di Al-Quran ada 22 tempat yang terbagi menjadi 3 hukum. Jadi bala dalam Al-Quran ada 22 tempat, ada 3 hukum pada 22 tempat itu. Yang pertama, hukum pertama, tidak boleh wakaf secara ijma, artinya seluruh ulama atau seluruh ahli Al-Quran itu tidak memperbolehkan wakaf pada lafadz bala ini. Kenapa? Karena lafadz setelah bala dan sesudah bala ini berhubungan, sehingga kalau diputus nanti akan menimbulkan tafsiran baru. Contohnya yang pertama di surat Al-An'am ayat 30, walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina. Nah, bala qalu bala wa rabbina ini tidak boleh diwakafkan. Contoh wakaf di lafadz ini adalah qalu bala, kemudian berhenti. Nah, ini tidak boleh secara ijma. Lafadz bala yang tidak boleh diwakafkan lagi yaitu di surat An-Nahl ayat 38, Saba ayat 3, Az-Zumar ayat 59, kemudian Al-Ahqaf ayat 34, dan At-Taghabun ayat 7 serta Al-Qiyamah ayat 4. Kemudian hukum kedua diperselisihkan lafadz bala ini, artinya boleh diharuskan, boleh diwakafkan ataupun diwasolkan. Itu ada 5 tempat. Contohnya adalah begini. Wa idh qala rabbuhum rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala. Nah, ini contoh diwakafkan atau diwasolkan. Qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nah, itu contoh diwasolkan. Kedua cara membaca ini boleh digunakan pada 5 tempat, yaitu Al-Baqarah ayat 260, Az-Zumar ayat 71, Az-Zukhruf ayat 80, kemudian Al-Hadid ayat 14, dan Tabarak atau Al-Mulk ayat 9. Hukum bala yang ketiga yaitu pada keadaan biasa diperbolehkan wakaf padanya. Nah, tadi 22, sisanya 10 ini hukumnya boleh wakaf pada keadaan biasa. Diperbolehkan wakaf, boleh berhenti. Kalaupun mau diwakafkan juga diperbolehkan. Kaidah terakhir yaitu terkait dengan lafadz na'am. Dalam Al-Quran ada 4 tempat. Yang pertama yaitu pada surat Al-A'raf ayat 44. Ini keadaan biasa boleh wakaf karena kalimat sebelum na'am dan sesudahnya tidak ada hubungan. Kalaupun diberhentikan di lafadz na'am, ini tidak merubah makna sehingga boleh diwakafkan ataupun diwasolkan juga boleh. Kita baca wanada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana. Ini kalau diwasolkan, kalau diwakafkan qalu na'am fa'adzana mu'adzinu. Nah, seperti itu. Ini pada surat Al-Ahqaf. Jadi boleh diwasolkan juga boleh diwakafkan.
Kemudian naam yang kedua surat Al-A'raf ayat 114, surat Asy-Syu'ara ayat 42, As-Saffat ayat 18. Ketiga naam ini, ketiga tempat ini tidak boleh diwakafkan karena lafadz setelahnya itu berhubungan dengan lafadz naam ini. Jadi kalau nanti dipotong akan menimbulkan makna yang berbeda. Jadi bacanya tidak boleh seperti ini. Contoh, qala na'am. Nah, berhenti wa annakum, nah ini tidak boleh. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Semua harus diwasofkan pada ketiga tempat ini. Baik, semua yang saya paparkan tadi terkait dengan wakaf itu bersumber pada Al-Itqan fi kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.